Halo Sobat Geolins dimanapun berada, berjumpa lagi bersama aku Zudi dan Henry Prato. Oke, kali ini aku akan membahas terkait dengan dunia kerja ya. Dari sisi si pencari kerja itu selalu salah Ya. di mata employer. Ya, HRD atau lah ya. perusahaan ya. Biasanya gitu ya. Nah, mungkin aku membuka dulu dengan ini kali ya. Membuat sebuah persyaratan untuk mencari kerja. Yang pertama itu yang sering aku lihat di persyaratan itu umur ya, Om Hendri. Umur. Aku ya mungkin nggak menyalahkan lah ya, karena itu memang kebijakan setiap perusahaan itu ada. Cuman ruang geraknya dari si pelamar jadi terbatas. Betul. Katakanlah umur maksimal 25 tahun dengan pengalaman A B C D ya, dari mana wong dia kadang kuliah aja ada yang lulus umur 24 terus cuma setahun. Ya mungkin bisa diakalin dengan intern ataupun magang atau apapun itulah ya. Tapi kan waduh, ini umurku udah sekian nih, jadi nggak ada kesempatan bagi yang kelewat sedikit. Itu menurut Menteri gimana tuh? Umur Ya, itu setuju nggak sih? Sebenarnya nggak setuju ya, karena harusnya sih menurut gue yang dinilai itu skillnya, kemampuannya, bukan usia ya, kecuali untuk pekerjaan yang fisik gitu ya, yang di lapangan yang memang butuh tenaga kuat gitu ya, mungkin umur berpengaruh. Tapi kalau kayak kita masih kantoran ya harusnya sih sebenarnya nggak pengaruh sama sekali ya. Itu ya. Umur. Dan gue juga sering lihat itu Zut ya, maksudnya banyak banget yang kayak HRD tuh beranggapan jelek gitu loh sama orang yang melamar kerja gitu ya. Misalkan kayak Gimana tuh? dia baru setahun pindah kerja misalkan gitu kan, langsung dianggap oh ini orang kutu loncat nih, nggak serius kerjanya gitu, main-main. Padahal belum tentu loh, bisa jadi dia dapat perusahaan yang abal-abal, yang toksik gitu kan. Orang siapa sih yang tahan kerja di perusahaan toksik? Jadi seolah-olah nih di dunia kerja di Indonesia ya, hal-hal seperti ini nih, kayak perusahaan tuh bersih semua, perusahaan gak ada yang punya salah gitu loh. Itu ya kadang-kadang jadi masalah kalau tapi kalau menurutku malah tadi yang Om Hendri sampaikan terkait dengan setahun pindah-pindah atau kutu loncat, menurutku malah keren tuh. Wih, keren banget nih. Karena apa? punya skill kan. Iya, jadi ini mungkin disclaimer dulu ya. Jadi nggak semuanya yang aku Om Hendri sampaikan itu mutlak benar ya. Tapi paling nggak kalau menurutku yang masalah lompat-lompat tadi justru keren. Justru yang aku menilai kalau yang terlalu lama itu malah tanya, kok ini nggak benar-benar ada apa ini? Apakah bingung mau keluar nggak ada yang terima atau seperti apa gitu ya? Atau terlalu terlena lah ya. Dia sudah masuk di zona nyaman yang aku pikir udah deh, aku nggak mau kemana. Itu memang benar juga. Tapi artinya nggak bisa lah seorang HRD ataupun company yang loh ini kok lompat-lompat ini nggak bagus nih, nggak loyal nih. Ya aku pikir kita realistis ya. Misalnya katakanlah nih ya, gaji 10 juta. Kamu mau nggak benar gajinya jadi 20 juta lah, why not gitu ya nggak? Pasti pindah. Karena apa? Salah satu goals dari orang mencari kerja itu tahu kan apa? Nomor Ya, satu pasti uang. Nah, atau gaji lah ya, salary lah ya. Itu nomor satu. Walaupun misalnya gaji 10 juta, terus kemudian kamu kerja ya seminggu misalnya nih ya 7 kali 24 jam gitu. Tapi gajinya jadi 100 juta, wah ambil aja gitu. Walaupun sampai mati-matian. Orang tujuannya gitu. Kadang-kadang kan banyak juga Zut, kayak perusahaan ini gue sering lihat ya case-case orang ya yang kantor-kantor bilang kita adalah keluarga gitu ya. Terus orang misalkan dia punya kesempatan nih, dibujuk-bujuk lah, misalkan ditahan ya supaya nggak resign gitu kan, naikin lah gaji sedikit walaupun nggak sesuai dengan yang di offer gitu kan. Pasti dibujuk-bujuk ini, lu di tempat lain tuh belum tentu dapat senyaman ini gitu kan. Bertahan, kita udah loyal bener, gitu ya. bener. Ntar ujung-ujungnya ketika dia punya masalah gitu ya, perusahaan punya masalah, memang harus meng-cut off dia. Kita di-cut off misalkan, dia di-cut off, nggak ada urusan keluarga. Bener sih, karena aku pikir sebenarnya ya bukannya kita nggak loyal ataupun setia ya, artinya kita bekerja itu jangan sampai berpikiran akan selamanya di situ. Kecuali Sobat Geolis adalah pegawai negeri gitu ya, yang itu sampai pensiun ya kecil dipecat itu mungkin Udah sampai pensiun aja lah ya. Kecuali kalau aturan kita ngikut di Amerika kali ya, yang lagi Elon Musk masuk terus mau PHK sekenanya, tapi masih jauh lah ya. Jadi aku pikir memang tadi ya kaitannya sama Ya pekerja yang selalu ini ya, lompat-lompat itu nggak salah. Lompat itu di satu sisi ya aku pikirnya dia keren sih, jadi nggak terus. Iya. Dia baca nih si akhirnya pelamar, oh kamu kok lompat-lompat kutu loncat ya. Mungkin ada yang mengatakan nggak loyal ya, tapi ya kondisinya memang kadang seperti itu. Coba deh Sobat Geolis ditawarin gaji 4 kali lipat, masa sih ya diem aja gitu ya. Tapi menurut gua ya dunia bisnis, dunia kerja itu kaitannya
kaitannya tetap dari ini Zud, untung rugi gitu loh. Sama perusahaan kan berbisnis pasti untung rugi pikirannya dong. Karyawan juga digaji kan, lo pasti nyari opportunity lebih gitu dibandingkan dengan cuma lo stay di situ aja bertahun-tahun gitu kan. Ya pasti ada penawaran baru dia akan ambil, terlepas dari lokasi apa tempat kerjanya toksik atau apa itu kan kita nggak tahu ya, nggak bisa prediksiin ya. Bisa jadi ketika pindah dapat gaji lebih gede, lingkungan lebih bagus. Itu juga bisa. Dan itu di mata apa namanya HRD itu kok buruk gitu ya. Terus ada lagi mungkin kalau kita lagi melamar masalah apa namanya ketidaksesuaian apa posisi yang dilamar itu, gitu ya. Itu juga tuh. Jadi sangat menyebalkan. Tapi sebenarnya kalau negasi ngapain dipanggil interview gitu ya udah nggak usah. Tapi ntar dari sisi HRD akan ngebalikin lagi. Lah lo kok mau dipanggil? Iya kan? Enggak. Emang rada anehnya gitu. Jadi emang ini posisi bukan dia nggak cocok gitu kan? Nggak cocok gitu. Bukan bidangnya. Tapi kenapa dipanggil? Karena kita kesal juga gitu kan? Ya harusnya memang gini ya. Ya lagi-lagi malah disalahkan gitu ya. Ini jadi kayak tadi dulu kalau memang nggak pas kenapa kamu ibaratnya gini. Ini kamu melamar posisi sebagai komersial manajer misalnya. Tapi kok pengalaman kamu kok banyak di sales nih gimana coba? Nah kalau udah tahu gitu ya nggak usah dipanggil. Iya, gitu, nggak usah dipanggil. Banyak manggil kenapa gara-gara om tahu nggak? Kenapa mungkin kurang gini ya, jadi kayak satu posisi tersebut itu mungkin orang-orang yang memang experience di situ tuh nggak banyak. Sekalinya ada, mungkin mereka belum bisa bersedia untuk join ya, masih bekerja kayak gitu. Jadi gua anggap sih kayak sulit gitu. Nah, si HRD ini dia itu kayak nyari yang kira-kira mendekati dan kalau misalkan dia duduk di posisi itu belajar sebulan 2 bulan bisa lah gitu loh. Mungkin ya. Pemikiran gua gitu. Berarti bener ya, artinya sebenarnya nih ya sobat Geolins ya, kalau misalnya lagi mencari dan posisinya agak nyerempet yang nggak bener-bener linear masih ada kesempatan ya? Ya antara ya 50-50 sih, bisa ya bisa enggak ya. Cuma kadang-kadang kan kita sebagai pelamar kandidat kerja ya, karyawan kan jadinya mikir kan, lu ngapain manggil gua kalau udah nggak cocok gitu kan. Iya sih, jadi tapi sering banget terjadi kayak gitu. Jadi ya gimana ya, kita juga susah ya antara butuh nggak butuh gitu kan. Terus nggak taunya manggil misalkan perusahaan dia punya potensi karir yang lebih baik lah gitu kan, kita jadi berharap. Iya, tapi itu ya salah satu poinnya tadi harusnya ada kejelasan gitu. Kan ada tuh yang di highlight misalnya harus pinter bahasa Inggris gitu. Nah di CV mungkin orang itu menjelaskan, terus kemudian ketika diajak ngomong bahasa Inggris ya nggak salah ya, tapi kemudian ketika si pelamar itu kok ngomongnya nggak bagus bahasa Inggrisnya, ya mungkin ya udah deh memang ini nggak bagus, ada alasan. Tapi kalau yang udah tadi CV-nya jelas-jelas terus dipertanyakan kan lucu gitu ya. Iya. Sama ini juga sih, gue masih rada kurang setuju sama background checking sih. Kenapa itu nggak setuju? Gini loh, maksudnya HRD dia nggak yakin sama dirinya sendiri apa gimana? Karena kan gini, untuk proses rekrutmen itu kan kita ada screening dulu pertama ya kan, screening CV. Habis screening CV itu ada interview HRD, dia udah screening kan. Nanti mungkin ada interview user atau ada psikotes gitu. Padahal kan dari situ aja udah lu bisa nilai gitu. Ya nggak perlu lah background checking. Kadang gitu. Gini loh, orang kasihannya gini ya. Banyak pekerja-pekerja itu yang mungkin dapat perusahaan toksik gitu ya, dan dia tuh harus keluar. Sedangkan nama perusahaan itu mungkin besar gitu, dikenal gitu kan, dia tetap nulis di CV itu. Tadinya misalkan dia hanya bekerja cuma berapa bulan gitu, ditulisnya setahun gitu kan. Lepas di background checking gitu kan. Ada juga ya kayak gitu ya? Ada gitu. Terus kalau seandainya misalkan nggak sesuai gitu, karena gue pernah gini, pernahnya tuh gini, teman gue tuh yang masih inilah udah keluar gitu ya, nyantumin gue sebagai atasan gitu kan. Ya memang waktu itu kan gue atasannya gitu kan, dicantumin lah sama dia gitu kan. Nah ini ada yang background checking gitu kan, dicek gini. Bener pak ini, oh iya bener itu bawaan saya gitu, kerjanya bagus gini. Kalau saya mau tanya soal ini pak, range gajinya berapa ya waktu itu pak ini dapat? Gue bilang dong, maaf ya mbak ya, kalau soal gaji itu rahasia, itu privacy, saya nggak mau kasih tahu. Gue bilang kayak gitu kan. Ya itu menurut gue jahat ya, gaji itu privacy, nggak boleh. Nah ini konteksnya gue ya, kalau misalkan ini karyawan, lo deh misalkan di background checking, nggak taunya tuh orang punya dendam sama lo atau apa gitu kan. Lo kerja bagus, dijelek-jelekin. Waduh, lo yang gitu ya. Dianggap jelek kan sama HRD itu kan. Bener ya, jadi agak ini juga ya, ngeri juga ya. Iya. Kalau misalnya waktu background checking terus atasannya dendam gitu lah ya. Diajar sekalian ya. Diajar sekalian. Karena menurut gue gini Jod, kenapa gue nggak setuju, karena
valid apa ya, datanya valid itu juga harus dipertanyakan. Proses seperti itu apakah waktu si bosnya bilang ngejelek-jelekin lo apakah itu valid gitu kan, itu kan juga harus dipertanyakan. Masa HRD percaya begitu aja sih gitu. Itu berarti gini ya harusnya ya, kalau si pelamarnya mungkin nyantuminya adalah atasan atau temen aja kali kalau begitu ya, temen yang nanti kalau ditanya aku bilang jawab baik gitu ya, iya nggak sih? Ya bisa-bisa aja, cuma kan kadang-kadang dia lompat nih, misalkan itu tadi usernya ya, dia lompat ke kantornya tuh langsung nanya gitu kan. Oh, ada kayak gitu ya? Ada aja, sebenarnya ada aja. Ada gitu. aja ya. Nah itulah di satu sisi itu gue kurang setuju lah, masanya gue anggap kayak nih HRD nggak yakin sama dirinya sendiri ya, makanya harus begitu. Kasiannya untuk orang yang bener-bener kerja terus dikerjain sama orang yang di situ yang dia dendam gitu kan, dijelek-jelekin, dibilang ini dibilang itu, akhirnya HRD-nya termakan omongan orang di sini, percaya aja, ya udah dia nggak diterima kan, kasihan. Itu keterima nggak BTW? Yang mana? Atau hanya Om Henry tadi nggak terima? nggak keterima? Udah sampai background checking padahal? Iya, udah background checking. Cuma gue nggak tahu alasan terakhirnya tuh apa gitu ya, nggak keterima itu. Tapi gue masih ingat banget sampai hari ini, yaitu yang nanya gaji itu, wah gila itu jahat sih bilang. Waduh. Tapi Sebenarnya bukannya soal gaji si bawahnya Om Henry itu bisa memberikan aja ya, ini loh gajiku gitu. Sebenarnya iya, boleh-boleh aja gitu kan. Cuma kan sekarang kasusnya mungkin ya HRD itu dapat kayak, masa sih lu gajinya segini gitu kan. Oh, udah dikirim gitu Takutnya misalnya. bohong gitu kan. Oh. Kan ngecek biasanya kayak gitu. Kayak gitu ya. Tapi kan balik lagi sekarang, perusahaan itu meng-hire orang itu udah punya budget ya kan. Sebenarnya dia nggak perlu lagi loh nanyain slip gaji, nanyain perlu ya? rekening koran. Nggak perlu ya? Mau nerima karyawan apa mau narik nasabah pinjol gitu loh. Semua dimintain datanya gitu kan. Kan dia udah punya budget, udah sesuaiin aja sama budget dia. Karena yang gue lihat saat ini kayak HRD itu bisa kasih gaji rendah itu kayak prestasi gitu. Oh, Padahal- KPI-nya itu. Kayak seolah-olah ya, ini gue nggak di disclaimer ya, seolah-olah gitu, seolah-olah kayak KPI-nya tuh itu gitu loh. Wih, gue sukses nih, dapat karyawan bagus, gaji murah. Ntar orang yang kerja di situ, dia oke lah, dia sabar-sabar ya, gitu kan, kerja 3 bulan, 6 bulan, setahun, habis itu cabut cari kerjaan lain. Waduh. Tuh, Itulah. bagi HRD kayaknya perlu dipertimbangkan ya. Tapi ini lagi-lagi disclaimer ya, nggak semuanya seperti Nggak itu semuanya. ya. Jadi jangan langsung ngobrol ke kita. Nah, gini ya, kadang itu ada proses ya ketika kita melamar itu kan nanti kan ada HRD akan bilang ya sudah tunggu ya gitu. Nah, tunggu itu kadang nggak jelas gitu ya. Ini Kata tunggu tuh ambigu tuh. Gimana nih maksudnya? Ditolak apa gimana iya, gitu? kan kita kan kalau misalnya lagi cari kerja kan mengharapkan, tapi dia bilang tunggu. Jadi kalau menurutku ya Om Hendri ya, gini, aku mungkin patokannya adalah timelineku sendiri. Misalnya nggak ada kabar 1 minggu atau maksimal 2 minggu, itu nggak keterima. Anggap aja nggak terima gitu ya. Ya, tapi aku juga melihat ada orang yang memang notifnya itu sebulan lebih baru dikasih tahu Anda lolos ke tahap selanjutnya gitu. Nah, artinya apa? Artinya mungkin kalau seperti itu, menurut Om Hendri gimana? Apakah kita memang harus memfollow up si HRD atau recruiter itu, atau diam saja? Nah ini ya sebenarnya ya tetap ya kita kan namanya berharap ya, pastinya harus follow up aja gitu. Follow up aja, karena memang case by case tuh beda-beda. Ada yang infonya cepet, tadi lu bilang kan 2 minggu gitu ya. Ada juga case kayak temen gue beberapa tuh ada malah yang kayak sebulan, ada yang 2 bulan gitu. Sebulan itu dari recruiter ke user berarti ya? Iya. Oh, masih belum final ya? Pokoknya belum final deh, terakhir tuh udah kayak apa sih, interview user lah misalkan ya. Nah tapi kan kadang tiap perusahaan itu kebijakannya beda-beda ya, terutama perusahaan besar, apalagi perusahaan ini tuh multinational company. Lama Mungkin lagi ya? Dia harus approvalnya ke pusat di luar negeri gitu kan. Oh. Nah itu yang makan waktu. Jadi ada case by case seperti itu, bisa lewat dari 2 bulan gitu kan. Tapi kalau kayak iya. perusahaannya size-nya kecil, Cepat ya? Udahlah, kalau seminggu 2 minggu nggak ada ya udahlah. Pengalaman Om Hendri di notif next fase itu pernah nggak? Paling lama berapa bulan gitu selama Om Hendri ngelamar? Enggak sih, enggak sampai bulan ya. Kalau gue yang indikasinya dapat ya, itu sekitar seminggu 2 minggu. Oh, berarti hampir sama kayak aku ya. Artinya ketika timelinenya itu lebih dari 2 minggu, anggap aja itu nggak
anggap aja Lolos enggak. Apalagi kalau kita tahu size perusahaannya ya, yang bukan perusahaan besar gitu, ya udahlah skip aja. Dan nggak ada salahnya ya ketika kita menanyakan entah via email ataupun Atau via WhatsApp WA, ini gimana ya Mbak atau Pak atau Bu gitu ya, kabar update dari prosesnya, apakah aku diterima apa enggak gitu, nggak masalah ya, berarti Nggak ya kita masalah, tanyakan nggak aja. apa-apa. Tapi mungkin yang kasihan adalah ketika mau follow up dikacangin ya, nggak dikabarin gimana kadang gitu. gitu. Ada juga Jud yang saya nggak dibales. Berarti Ada ya? ada macam-macam orang kan. Ya itulah makanya kan dari obrolan ini ya kita berharap saling menghargai lah gitu antara pihak dari perusahaan, HRD, dan sama juga dari kita juga gitu kan. Kadang ada juga case kalau gue suka nemuin di kantor gue dulu ya. Jadi kandidat-kandidat yang udah siap-siap mau diinterview tuh hilang begitu juga ada. Yeah. Sama nih dari sisi karyawan juga ada gitu, ada yang hilang gitu kan. Oh iya, jadi ini ingat ya, sahabat Geolins ya, dari dua sisi. Jadi kadang-kadang karena aku juga pernah menemukan case gitu ya, karena aku sempat bantu recruiter atau HRD untuk mencari talent gitu ya. Itu hilang. Jadi yuk kita janjian ya nanti interview sama user lah ya, karena dia udah nggak ada kabar loh, hilang gitu aja nih, gimana nih mainin. Nah itu yang kadang akibatnya kayak semacam di blacklist, orang ini blacklist nih gitu. Nah jadi hati-hati nih bagi para pencari kerja nih, jangan sampai namanya terblacklist terus kan biasanya ada forum HRD gitu ya, nanti dia akan menyebutkan ini jangan nih orang ini nggak ada kabar gitu. Apa namanya nggak baik attitude-nya Iya, gitu. kadang kan seperti itu ya. Jadi paling enggak kayak tadi ya, tetap harus menjaga pola komunikasi yang baik antara pencari kerja, job seeker sama recruiter ya atau HRD gitu ya. Ya intinya sama-sama inilah saling menghargai gitu. Jadi kalau kita kan interview itu udah meluangkan waktu segala macam ya, sama lah HRD kita sama-sama ini. Artinya ketika memang ada kesepakatan akan diberitahukan kabarnya gitu seminggu atau 2 minggu atau berapa hari gitu ya, tolong dikabari gitu kan. Betul. Jadi, lebih bagus lagi kalau bisa dievaluasi tuh. Misalkan kamu nggak keterima tuh karena ini waktu menjawab tuh seperti ini nih, kita kurang puas dengan jawabannya atau dengan skillnya kita nggak masuk nih misalkan gitu. Benar. Jadi Tapi orang jadi lebih termotivasi. Oh ya akhirnya dia belajar lagi kan, belajar lagi lebih baik lagi. Ya mungkin nanti dia akan bermanfaat juga skillnya itu nanti di tempat yang lain gitu. Jadi saat interview lebih baik. Oke, nah jadi itu ya Sobat Geolins ya, obrolan terkait dengan apa namanya, bukan konflik ya, tapi hubungan antara pencari kerja dengan si rekruter. Harapannya sama-sama saling menjaga komunikasi, saling menghargai. Nggak harus selalu menyalahkan antara HRD ke si job seeker, gini salah terus, syaratnya nggak memenuhi, nekat aja. Kalau salah ya udah nggak usah ambil gitu ya. Atau sama juga bagi job seeker, ini dibutuhkan syaratnya 20 tahun pengalaman. Lah kamu baru setahun ngelamar ya jelas nggak dipanggil, atau kalau dipanggil ya HRD-nya dipertanyakan gitu ya. Iya. Oke. Nah jadi kalau misalnya nanti Sobat Geolins punya pertanyaan terkait dunia kerja, bolehlah tulis di kolom komentar gitu. Pengen apa gitu ya, katakanlah aku pengen Mas atau Mas Zudi atau Mas Tom Henry gitu ya, terkait dengan perpolitikan di Qatar, boleh nanti kita bahas gitu. Kita bahas aja di channel Geolins, kita lebih santai ya. Oke lah kalau gitu ya, sampai ketemu di channel selanjutnya, channel di konten selanjutnya ya. Dadah.